Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wala quwata illa billah. Anak-anakku sekalian kelas 6 pada pagi hari ini kita bertemu kembali ya dengan Mr. Musafa. Pastinya Mister berharap kalian juga dalam keadaan sehat walafiat. Mister juga alhamdulillah dalam keadaan sehat. Semoga kita tetap sehat terus, semangat belajar dan tambah kebaikan untuk setiap harinya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Are you ready, friends? 1, 2, 3, 4, 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, friends, pagi hari ini kita akan memulai kembali pelajaran yang kemarin. Kalian buka buku paketnya ya, buku yang ini. Halaman 53 ya. Halaman 53 kalian buka semuanya, kita akan bahas tentang Z-A-K-A-T, zakat, az-zakah ya. Kemarin sudah Mister sampaikan di video Mister ya, bahwasanya yang namanya zakat itu adalah rukun Islam yang ke berapa? Ketiga ya. Yang pertama adalah iman kepada. Yang pertama adalah apa? Rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Dua. Salat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Haji. Suara Mister putus-putus enggak? Enggak, Sam, tapi kurang kedengeran. Kurang kedengeran? Ini aku putus-putus. Oh, ada yang putus-putus, ada yang kurang dengeran. Ya, ini koneksi sinyalnya ya yang kurang bagus ya. Jadi mohon bersabar dengan apa yang terjadi ya. Oke, kita akan mulai untuk membahas tentang ZAKAT. ZAKAT yaitu zakat ya. Bisa dekatkan biar lebih cepat ya. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Yang namanya zakat itu adalah suatu kewajiban. Zakat kemarin dibagi menjadi 2, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah dilakukan boleh mulai dari awal Ramadan sampai terakhir bulan Ramadan atau sampai tanggal 1, boleh sebelum sholat Idul Fitri. Kalau untuk zakat fitrah ukurannya adalah 2,5 kg atau 3 kilo. Ya. Masing-masing orang wajib untuk membayarnya. Itu adalah makanan pokok yang sesuai dengan daerah atau negara masing-masing. Kalau untuk zakat mal itu macamnya banyak. Ada zakat fiddah wa zahab, ada emas dan perak, ada tijarah, dagangan, ada al-an'am, ada hewan-hewan ternak, ada azuru, buah-buahan, dan ada arikaz, yaitu adalah barang harta karun atau temuan.
Jadi friends, kalian buka halaman 54, kita akan bahas tentang beberapa golongan yang wajib atau beberapa golongan yang disebut dengan mustahik. What the meaning is mustahik? Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Jadi zakat ini nggak boleh sembarangan diberikan kepada orang-orang, harus dengan kriteria-kriteria tertentu. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan orang yang menerima zakat itu ada 8 golongan. Yang pertama kalian lihat halaman 54, 8 golongan dalam ayat Al-Quran, surah At-Taubah ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa benisa bil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang fakir. Siapa fakir itu? Fakir di sini adalah orang Islam yang tidak mempunyai penghasilan dan tidak juga bisa mencukupi kebutuhan. La mala wala kasba. Kalau bahasa Arabnya seperti itu. Tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan, namanya orang fakir, itu wajib menerima zakat. Kalau ditanya fakir itu apa? Orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan, dia hanya ala kadarnya saja. Kemudian yang kedua adalah miskin. Miskin ini orang yang mempunyai penghasilan dan juga dia punya uang, tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Tidak cukup untuk sehari saja, tidak cukup ya. Ini namanya orang miskin. Katakanlah sehari dia harusnya butuh 50.000, tetapi dia hanya mendapatkan uang 20.000, 10.000 seperti itu. Ya, namanya orang miskin. Bukan kismin loh ya, orang miskin. Kemudian yang ketiga adalah amil. Amil ini adalah orang yang membantu pendistribusian pendistribusian zakat, yang mengambil mungkin, yang memberikan dan mengatur serta membantu mentasarufkan yang namanya zakat, ya, seperti itu. Kemudian yang keempat mu'alaf, orang yang baru saja masuk Islam. Jadi orang yang baru saja masuk Islam, dia berhak untuk mendapatkan zakat. Kemudian hamba sahaya atau rikob. Hamba sahaya di sini sudah dihapuskan, tidak ada sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab. Yang namanya budak ini sudah tidak ada. Dulu pernah yang namanya budak ini waktu zaman dahulu itu adalah manusia, tetapi dia standarnya budak. Dia itu dijual di pasar, kemudian dibeli, dan dia wajib untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh majikannya atau sayyidnya, seperti itu. Tapi sekarang sudah tidak dihapuskan. Nah, kalau zaman dahulu masih ada yang namanya budak itu budak rikob, yaitu budak yang mana dia itu sudah dijanjikan sama majikannya. Contohnya kayak gini. Umpamanya ada budak, kemudian dijanjikan sama majikannya, kalau kamu punya uang 1 juta diberikan kepada aku majikannya, maka kamu akan aku merdekakan. Itu namanya budak rikob atau mukatab, seperti itu ya. Jadi dia sudah punya perjanjian sama majikannya, itu wajib menerima zakat atau berhak menerima zakat. Tapi sekarang udah nggak ada. Berarti golongan ini sudah hangus ya, tidak bakal ada. Yang nomor 6 adalah gharim. Gharim itu adalah orang yang banyak sekali hutangnya. Banyaknya hutang sampai dia itu tidak mungkin bisa membayarnya dalam jangka tempo waktu yang lama. Maka orang yang gharim ini dia berhak menerima zakat. Tetapi perlu kalian garis bawahi, yang mana gharim ini adalah mereka yang berhutang bukan untuk maksiat, bukan untuk foya-foya, tetapi dia berhutang untuk jalan kebaikan. Perlu kalian garis bawahi itu.
Jadi nggak semua orang yang punya hutang banyak nggak bisa bayar itu dapat zakat. Tetapi hanya mereka yang berhutang di jalan Allah. Seperti contoh, waktu anak sekolah nggak punya uang, akhirnya menghutang ke bank. Nah, bayar sekolah anak atau menyekolahkan anak itu kan perbuatan yang bagus. Berarti orang ini juga berhak menerima zakat. Seperti itu ya. Tapi kalau untuk foya-foya, katakanlah untuk pesta-pesta, dia utang beberapa triliun untuk pesta, nah itu beda, dia nggak kena zakat, nggak diberikan zakat karena untuk hal-hal yang mungkin itu condongnya bukan untuk kebaikan. Foya-foya loh ya, ada maksiatnya, ada minum-minuman keras dan lain sebagainya. Kemudian ada sabilillah ya. Ada sabilillah itu adalah orang-orang yang mengadakan kegiatan mensyiarkan agama Islam seperti guru ngaji, guru TPA, ustadz ustadzah, khotib-khotib masjid. Seperti itu namanya sabilillah. Intinya orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka menegakkan agama Allah yang mana itu juga mereka berhak mendapatkan zakat. Kemudian yang nomor 8 adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi ada orang bepergian jauh, kemudian tiba di daerah kalian, dia bekalnya udah habis. Bekalnya habis. Maka orang bepergian jauh lebih dari 80 km ini, dia berhak untuk menerima zakat kalau bekalnya habis. Kalau bekalnya masih banyak, dia pergi bawa uang triliunan, ya nggak perlu dikasih zakat, kan dia masih. Intinya musafir yang sampai di daerah kalian waktu pembagian zakat dan dia tidak atau bekalnya tidak cukup atau bekalnya habis. Seperti itu ya. Ada 8 golongan. Sampai di sini ada pertanyaan untuk 8 golongan. Silakan berquestion ya. Berasilah. Siapa mau tanya? Ada? Sudah paham semua 1 sampai 8? Apa? Ini Sekar, Fatih, Alia, Hanif sama Aisyah, kenapa kok layarnya tidak terlihat wajahnya? What's wrong? Ada apa ini? Apa laptop Mister yang rusak ini? Sekar, Aisyah, mana ini? Belum ada gambarnya. Ah, ini udah keluar. Aisyah mana ini? Kok nggak ada orangnya? Aisyah. Bentar, Mister. Mau ke toilet dulu. Oh ya. Oke, itu udah paham ya berarti ya. Kita akan lanjut untuk selanjutnya ya. Kalian buka halaman 62. Ya, 62 dibuka. Buku paket. Nah, soal-soal latihan al-as'ilatu tajribah ya. Soal-soal latihan. Al-as'ilah at-tajribah ya. Soal-soal latihan. Nomor 1, coba dibaca Sylvia. Mengeluarkan zakat merupakan rukun Islam yang ke B3. B3 ya, jawabannya nomor 1 B3. Nomor 2, Galih. Pembayaran zakat fitrah dilaksanakan pada bulan Ramadan. Ramadan, C. Nomor 3, Keisha. Ukuran zakat fitrah berupa beras untuk setiap jiwa adalah Berapa? 9.
2,5 kg. 2,5 kilogram. Ya, jawabannya A. Kemudian nomor 4, Sekar. Orang yang menerima zakat menurut Al-Quran terdiri atas 8 golongan. 8 golongan atau as-samaniyah atau asnaf, al-asnaf was-samaniyah. 8 ya. C. Nomor 5, Emily. Mister, nomor 1, 2, 3 apa, Mister? Nanti tanya temenmu. Oh, apa itu, Mister? Nanti kalau sudah selesai. Yo, Emily dibaca dulu. Nomor 4. Nomor 5. Ayo Emily, nomor 5. Tidak ada suaranya. Gangguan. Cek. Tidak ada suaranya. Coba jawabannya di chat aja, Emily. Nah, Emily tak orang ketemu. Mana Emily? Ya, nomor 5 jawabannya adalah apa? Harusnya B ya, mustahik ya. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik, ya, bukan mutakin. Kalau muslimin itu artinya orang Islam. Kalau mustahik orang berhak menerima zakat. Kalau mutakin orang yang bertakwa. Kalau mukminin orang yang beriman. Oke. Lanjut selanjutnya. Fatih nomor 6. Fatih nomor 6. Oh, hilang semua ini. Sekar juga hilang. Aisyah, Helno. Nah ini. Zakat fitrah. Dibaca dulu soalnya. Zakat harta yang diwajibkan kepada setiap muslim disebut. Gambarmu dibuka dulu. Tuh gimana? Ngomong nggak ada orangnya gimana? Kayak radio. Muslimin disebut zakat fitrah. Zakat disebut zakat fitrah ya. B. Ini gambarnya semua dibuka dulu. Mister kurang ini kalau nggak ada apa-apa dibuka. Fatih dibuka, Emily dibuka, Aisyah, Elno, Diandra. Gambarnya buka semua. Yo, buka dulu. Masa ngobrol nggak lihat orangnya gimana? Radio ini namanya. Ini judulnya aplikasinya diganti radio saja. Ya, Elno, Emily belum kelihatan, Aisyah. Ini yang titik ini siapa ini? Fiorenza. Aisyah belum terlihat. Hanif paling. Oh, Hanif. Tadi Vio kayak sudah masuk ini, keluar lagi.
Mana ini? Oh, ditinggal kemana ini? Berarti nggak menyimak Mister kalau nggak ada gambarnya kayak gini ya. Nanti tinggal tiduran mesti ini. Aisyah, Diandra, Hanif ini atau siapa ini? Yang titik ini loh. Oh, Hanif. Oh, dibuka layarnya. Diandra, Fatih, Aisyah ini mana ini Aisyah? Hai. Aduh, tolong. Aku udah buka loh, Sir. Ya. Diandra sama Aisyah masih tutup. Oh, Hanif tutup lagi ngapa ini? Oke. Lanjut saja kalau gitu. Nomor 7. Ya, Aisyah kelihatan gambarnya. Ayo. Maisa Diandra mana yang kurang Diandra ini? Nomor 7 dibaca. Elno. Nah, kelihatan semua. Gini lah enak ya. 7. Yo Elno. Binatang ternak yang wajib disakati adalah D. Kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Ya, kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Nomor 8, Aisyah. Jawaban Aisyah. Sir, suaranya putus-putus, Sir. Suaranya Mister. Masih nyala jelek. Coba ayo dibaca Aisyah. Nomor 8. Nomor 8. 8. Ya, 8. Habis 7 itu loh 8. Halaman berapa tuh, Sir? Halaman 62. 62. Selain binatang ternak, pertanian juga wajib dikeluarkan zakatnya. Jika irigasi pertanian mengeluarkan biaya untuk mendapatkan air, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah Berapa persen? Kalau irigasi pertanian mengeluarkan biaya untuk mendapatkan air. Berapa? Ayo. Kemarin sudah Mister bahas. 15%. Namamu ganti Aisyah atau apa? 5%. 5% ya. Jadi kalau mengeluarkan biaya jawabannya A, 5%. Tapi kalau tanpa biaya, cuma mengadakan hujan dan irigasi yang dia tidak berbayar, maka 10%. Karena ini berbayar 5%. Nomor 9, Hanif. 9 nih. Berikut ini adalah harta yang tidak wajib untuk dizakati adalah harta D. Hasil temuan. Hasil temuan. Hasil temuan kan rikas. Jual zakat itu. Apa nih? Canda kamu. C. Hanif, nggak ada gambarnya. Apa nih jawabannya? C. C. Hasil curian ya. Masa zakat atau hasil curian? What the meaning ya lah. Nomor 10. Terakhir dibaca Mister Musafa. Ya, baca. Akibat orang yang tidak mau mengeluarkan zakat adalah akibatnya apa? Kira-kira apa menurut kalian? Hartanya akan berkurang. Hartanya tidak apa? Terima. Karena zakat itu
adalah mensucikan harta. Bisa jadi hartanya nanti tidak suci atau tidak bersih, tidak berkah. Kalau sudah tidak berkah, ya harta itu sungguh nanti bisa membuat hal-hal yang tidak baik. Maka kalian harus perhatikan. Besok kalau kalian semua jadi orang kaya, amin ya robbal alamin, termasuk Mister ya. Kalau udah waktunya zakat, harus dikeluarkan zakatnya ya. Apalagi yang zakat fitrah itu setahun sekali cuma 2,5 kilo untuk makanan pokok. Nah, untuk zakat yang lain kalian pelajari. Kalau kalian punya harta makin banyak, maka kalian juga harus hitung, harus diperhatikan zakatnya. Karena apa? Karena itu yang akan membuat harta kalian semakin berkah dan semakin banyak ya. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Mister, putus-putus, Mister. Hah? Putus-putus nomor 10 tadi apa, Sir? Waduh, Nomor 10, harta tidak suci, B. Harta tidak suci, B. Nah. Sudah, kalau tidak ada pertanyaan, akan Mister akhiri untuk tugas kalian halaman 63 ya. 63 dan 64. Tugas kalian halaman 63 sampai halaman 64. Nip kenapa Nip? Nip? Olahraga? Dikumpulin paling cepat kapan, Mister? Dikumpulin paling cepat 1 menit dari sekarang. Aku tanyanya paling lambat loh, Mister. Paling lama minggu depan. Paling lama minggu depan. Ya, itu ya. Ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada, mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya Mister mohon maaf. Untuk kedepannya tolong dikondisikan ketika Zoom. Yang pertama adalah gambar jangan sering hilang kecuali ada maksud tertentu dan harus izin ya. Umpamanya kamar mandi atau kalian apa gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau normal gambar harus terlihat. Oke Hanif? Nah, gambar hilang-hilang, Mister enggak lihat. Nah, Zoom itu kan ada suara, ada gambar. Kalau suara saja namanya radio. Itu saja mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini. Tugas nanti via WA saja ya, kirimkan kepada Mister, difotokan. Itu saja yang dapat Mister sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Kurang dan lebihnya Mister mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.